Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah, rahimakumullah. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan, Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu qori kepercayaan Rasulullah. Ketika Nabi memanggilnya, itu artinya ada hal penting. Salah satunya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mengajarkan ayat Al-Quran, wahyu yang baru saja turun. Namun, hari itu tidak seperti biasanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya bukan untuk mengajarkan salah satu ayat. Rasulullah malah memerintahkannya untuk membacakan sebuah ayat. Abdullah bin Mas'ud agak bingung. Tidak seperti biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Ia pun memberanikan diri untuk bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah aku layak untuk membacakanmu sebuah ayat dari Al-Quran? Bukankah engkau yang lebih layak? Kepada engkaulah Al-Quran itu diturunkan." Protes Ibnu Mas'ud, "Bacalah saja, aku ingin mendengarnya dari orang lain," jawab Rasulullah. Tak ingin membantah, Ibnu Mas'ud pun mulai membaca Al-Quran. Ia membaca surah An-Nisa hingga sampai pada suatu ayat. Dan bagaimanakah sekiranya kami mendatangkan manusia dari seluruh umat dengan seorang saksi, lalu kami mendatangkanmu sebagai saksi atas mereka. Rasulullah memotong bacaan Ibnu Mas'ud. "Berhenti." Ibnu Mas'ud melihat mata Rasulullah telah menitikkan air mata. Kisah ini bisa ditemui dalam kitab Sahih Bukhari, riwayat Ibnu Mas'ud. Begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat dibacakan Al-Quran. Ia menangis, tanda kalau ia menghayati bacaannya. Itulah mengapa menangis menjadi salah satu kesunahan saat membaca Al-Quran. Tanda bahwa sang qori tersebut menghayati bacaannya hingga menangis, walaupun hal ini tidak bisa menjadi parameter penuh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah bersabda, "Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dengan kesedihan. Jika kalian membacanya, maka menangislah. Dan jika tidak bisa menangis, maka pura-puralah untuk menangis." Hadis riwayat Ibnu Majah. Pura-pura menangis yang dimaksud dalam hal ini adalah berusaha atau memaksa agar mampu menangis. Imam Al-Ghazali memberikan beberapa tips agar kita mampu membaca Al-Quran dengan menghayatinya, hingga kita mampu menangis. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut, pertama, yang harus dilakukan oleh seorang qori adalah menghadirkan rasa sedih saat membaca Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan dengan kesedihan. Imam Al-Ghazali berkata, "Sesungguhnya cara untuk memaksa diri agar bisa menangis saat membaca Al-Quran adalah dengan menghadirkan rasa sedih dalam hati." Tentunya, rasa sedih tidak mungkin bisa serta-merta hadir. Lalu, bagaimana caranya agar rasa sedih itu bisa hadir? Imam Al-Ghazali melanjutkan, cara menghadirkan rasa sedih adalah dengan merenungkan ancaman dan janji-janji Allah. Kemudian, merenungkan kelalaian kita dalam perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Tentu kesedihan akan tak dapat terelakkan. Kemudian menangis. Jika hal-hal tersebut
mulai mengingat ancaman, siksaan, dosa, dan lain sebagainya, tidak mampu membuat kita menangis, maka menurut Al-Ghazali, hal itu merupakan musibah terbesar dalam hidup. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dalam cerita tersebut dan juga dapat kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya robbal alamin. Kisah selanjutnya. Sosok sahabat Nabi yang buta bernama Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an. Beliau merupakan seorang penyandang tunanetra sejak kecil. Mengutip buku Kisah Menakjubkan dalam Al-Quran, susunan Ridwan Abkari, kekurangannya itu tidak menjadikan Abdullah untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia termasuk satu dari sekumpulan orang yang pertama kali memeluk Islam. Sosok Abdullah dikenal sebagai Muslim yang taat. Dirinya tidak pernah absen menghadiri ceramah yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Abdullah juga menghafal ayat suci Al-Quran yang diajarkan sang Rasul. Abdullah bin Ummi Maktum memiliki ikatan keluarga dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah putra dari bibi istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah binti Khuwailid dari pihak ibu. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Qais bin Zaidah. Penamaan Abdullah bin Ummi Maktum menjadi sebutan karena dirinya terlahir dalam keadaan tunanetra. Meski buta sejak lahir, semangat Abdullah tidak pernah padam ketika mempelajari Islam. Padahal kala itu kaum muslimin mengalami banyak penindasan di Mekah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa tersebut sibuk berdiplomasi. Hal tersebut dilakukan untuk menarik tokoh-tokoh terkemuka Quraisy agar memeluk Islam. Pada saat yang bersamaan, ada momen yang berkaitan dengan Abdullah bin Ummi Maktum, yang mana menyebabkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teguran tersebut termaktub dalam surah Abasa ayat 1 hingga 11. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya, Abdullah bin Ummi Maktum. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pengajaran. Lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri atau beriman. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pelajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran Allah itu merupakan peringatan. Ketika ayat-ayat tersebut turun, Abdullah bin Ummi Maktum datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sibuk berdiplomasi. Dirinya yang tidak dapat melihat dan tidak paham akan kegiatan yang dikerjakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meminta sang Rasul mengajari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada dirinya. Merasa terganggu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memalingkan wajahnya dengan ekspresi masam. Beliau kembali mengarahkan fokusnya pada orang-orang Quraisy. Setelahnya, turunlah surah Abasyah ayat 1 hingga 11.
Pada tafsir Ar-Rahman, susunan Dr. Kiai Haji Rahmat Morado Sugiarto, saat itu Rasulullah SAW tidak bermaksud memalingkan wajah dari Abdullah bin Umi Maktum. Ia hanya menunda pembicaraan dengannya. Ini dimaksudkan agar obrolannya dengan kaum Quraisy tidak terganggu. Usai turunnya firman Allah Subhanahu wa taala itu, Rasulullah SAW lebih menghormati Abdullah bin Umi Maktum. Tiap Abdullah bin Umi Maktum datang dan duduk di sisi Nabi SAW, ia langsung menanyakan keperluan dan merespons segala pertanyaannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dalam cerita tersebut dan juga dapat kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.